Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS Banpos dimanapun Anda berada. Saya Asmartus Nedi kembali lagi membuka acara obrolan redaksi yang digelar setiap akhir pekan. Pada pekan kali ini saya ditemani oleh pemimpin redaksi kita, Bang Chandra Maga, kemudian Bang Dibaj, wartawan wilayah Serang, kota, kabupaten dan provinsi Banten. Juga ada Mbak Irat, spesialis videografer yang bertugas di wilayah Serang. Nah, pada pekan kali ini untuk CS Bantu semua diketahui, kita akan mengangkat tema soal apa aja Bang? Temanya Bang? Kali ini kita akan mencoba bercerita tentang tugas-tugas peliputan kita, karena belakangan ini kan sedang ramai aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, ini tentunya sebagai jurnalis yang melakukan kerja jurnalistik di lapangan kan banyak tantangan dan banyak dinamika yang terjadi di lapangan ya. Ada yang bahkan kalau di Jakarta itu sampai banyak jurnalis yang ada yang hilang, ada yang ditahan gitu kan isunya. Nah, kita coba kali ini membahas itu. Tuh. Ya kan kemarin di awal-awal aksi ini kan sampai hari-hari terakhir itu kan aksi masih terus berlangsung ya. Nah, terutama di awal-awal ini kan sempat panas aksi-aksinya kan. Bahkan terjadi beberapa kericuhan ya. Nah, ini kan sempat juga kita melakukan live streaming di waktu itu yang demo sampai malam ya. Di mana waktu itu? Depan UIN ya, Di Jalan Jenderal Sudirman. Di Sudirman ya. Nah, itu kan lumayan terjadi kericuhan yang cukup besar ya. Nah, ini kan saya pengen tahu gimana teman-teman, cerita teman-teman meliput ya kan. CS Banpos juga kan mungkin bisa tahu kerja jurnalistik itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu kan. Nah, mungkin dari Bang Asmartus Nedi ini waktu itu juga kan sempat ngambil gambar juga ya. Nah, kejadian-kejadian apa aja yang waktu itu menurut lo itu menarik waktu itu? Untuk diceritakan kepada CS Banpos. CS Banpos kalian, saya sendiri pada aksi permulaan menolak Omnibus Law beberapa pekan lalu, kebetulan saya juga mengambil gambar kan. Sekitar selepas maghrib saya mendapat informasi aksi masih akan berlanjut. Nah, seperti kejadian-kejadian sebelumnya sebenarnya Bang. Setiap aksi yang melewati maghrib itu ada saja insiden. Ini sudah berkemungkinannya ada saja insiden kerusuhan. Karena saya 2 atau 3 kali meliput aksi demonstrasi di kawasan Jenderal Sudirman, kalau sampai maghrib masih berlanjut itu pasti ada aja kerusuhan. Nah, feeling saya mungkin saja ada sesuatu gitu di aksi kemarin. Jadi insting jurnalistiknya nongol ya. Iya, karena memang sudah menjadi kebiasaan kita kan. Meskipun yang akan terjadi kita juga belum tahu. Nah, selepas maghrib saya coba mengambil gambar bergantian dengan Mas Dibaj dari arah barat ataupun di depan UIN-nya Bang, di halte itu. Nah, saya dari sisi timurnya Bang, yaitu di Penancangan, karena memang ternyata ketika saya masuk kawasan Jenderal Sudirman jalannya sudah ditutup. Kebetulan saya juga bawa kartu pers, alhamdulillah bisa masuk kawasan dengan alasan untuk melakukan liputan, laporan langsung. Nah, setelah sampai penyekatan saya lihat memang sudah agak
panas ya, dari agak sekitar 1 kilometer dari lokasi itu emang udah kelihatan agak ada desak-desakan, petasan gitu kan. Setelah berganti nama Bang Jibat, baru sekitar beberapa menit ya di seberang tepatnya, di seberang gerbang ternyata ada kawan-kawan kita yang wartawan itu yang langsung mengambil gambar di depan lokasi kejadian kericuhan kan. Nah memang ini hal yang baru bagi saya. Biasanya kalau kita sudah bilang kita wartawan, mahasiswa ataupun yang masa aksi paham gitu, kita nggak mungkin kena serangan teman-teman itu. Nah ini ketika teman saya kebetulan dari live streaming juga di radio, kawan-kawan wartawan, dia sudah bilang teriak gitu kan, saya wartawan, kami wartawan, tapi ternyata memang ada batu layang gitu kan. Dan itu jaraknya adalah jauh sekitar 20 meteran karena kan posisi gerbang UIN dan posisi gerbang sebelah di timur ya, seberang ataupun di halte Pemkot lama itu kan agak jauh sebenarnya, tapi bisa nyampe gitu. Padahal kita sudah teriakan, bahkan memang ada itu, padahal saya baru nyampe situ, akhirnya saya menghindar lagi, agak menjauhi karena memang kelihatannya tadinya cuma ada 1-2 massa yang melempari, ternyata banyak karena memang kan pagarnya panjang ya. Sepanjang pagarnya juga ikut nimpukin ya, saya mundur lagi ke arah kerumunan wartawan itu ya? Iya, lemparannya tempat teman-teman wartawan. Itu kan kalau Tusnedi kan udah bukan sekali 2 kali ya liputan. Tadi kan cerita juga pengalaman kalau lewat maghrib udah pasti udah kemungkinan besar ada kejadian ricuh lah ya. Nah itu kan artinya instingnya sudah ada gitu kan. Nah, sekarang yang saya pengen tahu ini dari Irat gitu. Irat ini ada di lokasi juga waktu itu. Nah mungkin ini pertama kali dia meliput sebuah peristiwa yang membakar adrenalin lah bagi seorang jurnalis. Nah ini coba Irat gimana waktu itu? Kan kalau Irat ngeliput demo itu aksi ini kan dari mulai biasanya tanggal demo 4. Ya? Iya. Biasanya demo, sekarang ngeliput demo. Iya juga ya? Enggak. Kan itu kan dari tanggal 4 ya. Kayaknya tuh Oktober ini bulan-bulannya aksi deh. Soalnya dari awal Oktober sampai sekarang aksi masih ada kan. Dari pas mulai ulang tahun Banten kan tanggal 4 itu. Terus tanggal 5-nya juga, terus tanggal 7, pokoknya itu berdekatan banget. Hanya selang 1 hari atau bahkan setiap hari di setiap minggu kan itu selalu ada aksi itu di bulan-bulan ini. Itu tuh kayak Irat kan baru pertama ngeliput aksi ya, karena Irat ya udah ini kan live streaming gitu kan. Jadi harus gimana caranya dapat gambar, dapat momen yang bagus. Ternyata Irat kurang memperhatikan gitu tuh. Jadi kurang memperhatikan gerakan di samping kiri dan kanan Irat. Untung ada wartawan lain gitu tuh yang ngejaga. Jangan terlalu deket lu nanti kena gitu kan. Cuma kayak waktu ya juga ya gitu tuh. Makanya tuh pas di depan UIN tuh gantian sama Bang Tus ininya. Jadi Irat tuh nge-live kalau siang, kalau udah itu aja, kalau udah malam ya udah tukar, karena kan khawatir gitu ya Bang ya. Khawatir nggak Bang? Enggak ya? Oh. Ya pastilah ya. Nah di waktu kita live streaming itu saya lihat ada satu kejadian menarik juga. Waktu itu di Batch itu sempat ditarik ya, sempat diamankan lah oleh petugas keamanan, aparat kepolisian ya waktu itu. Itu gimana ceritanya sih? Ya sebenarnya kan ya waktu itu sedang meliput ya, sebenarnya kan gantian juga sama Irat. Karena kan ngelihat kondisi di lapangan pada saat itu kan sudah mulai ada gesekan-gesekan lah ya dari masa aksi, menembakkan petasan ke arah pihak kepolisian dan segala macam. Jadi digantian dulu lah gitu, gantian dulu. Nah pada saat itu memang kondisinya udah pecah tuh, polisi semua udah maju, gas air mata semua udah ini gitu. Dan saya memang close up gitu untuk meliput, mengambil video, gambar gitu secara dekat gitu ke teman-teman yang memang pada ledakan
bentrokan pertama itu langsung ada satu anak diduga STM ya, itu yang udah jatuh dan memang ya katakanlah menjadi bulan-bulanan polisi pada saat itu. Saya shoot dari dekat gitu kan, dari dekat diikutin sampai situ, sampai dibawa. Nah kondisinya pada saat itu ada 2 orang polisi kalau nggak salah. Itu kejadian pertama, mempertanyakan saya sebagai apa gitu. Saya sudah menunjukkan kan saya sebagai pers di sini. Ada kartu pers. Ada kartu pers, kartu persnya benar-benar saya tunjukin banget gitu. Nih saya sebagai pers di sini, Banten Post. Di sini sedang live streaming. Di sini ada pemda saya yang lagi yang lagi operatorin lah gitu. Nah di situ karena memang cekcok, akhirnya ada wartawan lain yang lebih senior lah. Akhirnya memisahkan dan meminta ganti mundur aja dulu gitu, kondisinya lagi nggak kondusif lah gitu. Kebetulan kan Bang Tus juga udah mulai masuk ya, udah mulai ngambil gambar, akhirnya ganti ke Bang Tus, udah masuk lah waktu itu. Nah yang kedua kalinya itu ketika sudah mau selesai lah, artinya kondisi itu udah mau hampir selesai. Waktu itu bentrokan terakhir itu ketika arahnya ke masa dari stadion itu ya. Masa dari stadion, ada beberapa masa yang kita juga menduga itu bukan mahasiswa karena menggunakan peci, sarung, jadi seperti orang habis majelis taklim dan segala macam lah mungkin. Itu datang dari arah stadion dan memang melempar batu ke arah polisi yang sedang berkumpulnya di tempat kita lah ya. Berkerumunnya berkumpulnya di tempat kita lagi jadi ngambil gambar. Orang itu ketika nimpuk larinya langsung masuk ke dalam tempat wartawan ngumpul. Nimpuk masuk, keluar lagi, nimpuk lagi, masuk lagi gitu. Jadi ya arahnya pada saat itu kan akhirnya kita juga seperti itu. Nah itu pas menuju kios terakhir itu ada ya katakanlah orang-orang di luar masa aksi gitu. Nah pada saat itu ada sekitar 3 orang yang digelandang lagi sama polisi bahwa gitu. Nah karena waktu itu posisinya Bang Tus lagi ngapain ya waktu itu Bang ya? Lagi di dalam. Katanya tuh jatuh. Posisinya pokoknya lagi ini, akhirnya gantian lagi, saya yang ngambil video, ngambil live streamingnya, saya ikutin itu mahasiswa yang dibawa sampai ke kantor polisi, sampai ke pos polisi. Itu saya shoot sampai pos polisi. Pertama dilarang kan, jangan video gitu. Saya bilang saya pers gitu, lepasin. Lalu ada lagi beberapa yang datang minta jangan di video, saya bilang saya pers, lepas lagi. Nah yang ketiga kalinya itu saya dikerumunin sama beberapa polisi lah gitu yang mempertanyakan dan bahkan mengatakan ketika saya kasih unjuk kartu pers, dia bilang gini, saya juga bisa bikin kartu kayak gini gitu, mana buktinya kalau ini pers, ini buktinya saya bawa kartu pers. Kalau nggak percaya kan saya juga bilang gitu, kalau nggak percaya silakan berbicara dengan pemret saya saat ini sedang live streaming, saya gituin. Akhirnya karena mulai panas juga, saya diselamatkan juga, bukan diselamatkan ya, dipisahkan lah oleh wartawan-wartawan senior lainnya. Akhirnya baliklah kita ke situ. Nah mungkin di sela-sela itu kayak Bang Tus juga ya, memang kita sih ngelihatnya ketika kisruh dan menyerang wartawan kan kebetulan mungkin karena saya juga masih mahasiswa ya, jadi beberapa wartawan bilangin tuh teman-teman lu gitu kan, bilangin tuh teman-teman lu jangan nimpukin wartawan gitu, atau kita coba ngobrol lah, jangan lempar ke sini gitu, sini wartawan semua di sini jangan ditipukin gitu. Yang jawabannya itu yang saya kaget, dan memang bukan sekilas juga saya coba tegasin juga, memang di situ tidak ada mahasiswa yang mungkin memang mahasiswa gitu ya. Dia teriak, ngapain lu liputan di sini? Nggak pakai bahasa kasar lah gitu. Dan memang bener-bener nimpuk ke arah saya. Ngapain liputan di sini? Pergi lu, nimpuk peng gitu kan. Ya sebenarnya nungguin juga sih batunya kena, ternyata nggak kena kan, masih dilindungi lah gitu. Alhamdulillahnya masih dilindungi, nggak kena gitu. Nah, cuman ternyata memang ada satu yang kena ya. Wartawan senior juga yang kena lehernya gitu. Nah, itulah dinamika di lapangan gitu. Yang memang paling pedesnya itu sebenarnya ya kalau udah hadapan sama gas air mata itu, karena gas air mata kedua Bang ya, mungkin gas air mata pertama itu masih bisa lah, masih bisa ditahan gitu. Gas air mata kedua itu yang mungkin yang meledak gitu kan. Gas air mata kan
awalnya kan nggak meledak ya yang tembakan pertama, yang keduanya itu meledak tuh. Nah itu pedes banget itu, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain dah. Di live streaming kita juga kebetulan ada sekitar 5-10 menit ya kita rehat itu kan. Karena emang kita kena gas air mata juga. Jadi gas air mata yang ditembakkan ke Uin karena kita berseberangan, mungkin arah angin juga kelihatannya ke utara. Kita lari ke utara agak jauh kita tetap masih kena gitu kan. Udah. Kalau Irat kena gas air mata nggak? Enggak, cuma ininya udaranya nyampe sih sampai. Ya kena lah itu. Kena namanya. Ya, cuman emang anak ini kan sempat hilang juga nih. Kita kan juga sempat panik lah nyariin, ada beberapa wartawan perempuan juga nyariin si Bungsu. Si Irat mana si Irat gitu lah, nggak tahu Irat di mana. Perasaan mah tadi di depan gitu. Soalnya si Bungsu ini CS Banpos. Ini paling bungsu ini. Itu hilang itu pada panik waktu itu. Irat di mana? Ternyata lagi nenteng-nenteng minuman. Emang gayanya aja kayak gitu emang. Emang Irat sempet hilang ya? Hilang. Iya tah? Dicariin sama Rispo. Elunya nggak merasa hilang, tapi karena lu nggak ada di situ jadi dianggap hilang. Dan datangnya dengan santainya ke jalan, "Bang mau minum?" gitu kan. Kan Iratnya tuh itu apa sih namanya? Ngelihat ke depan itu tuh yang seberangan sama Win kan. Terus ada apa sih namanya? Ada gerbang tuh, ya kan di belakang halte kan ada ininya tuh pagar. Ada pagar. Nah di belakang pagar tuh kayak ngeliatin yang lagi rusuh, penasaran kayak mana gitu tuh kan. Penasaran rusuh. Nonton. Ternyata dicariin ya. Cariin 2 kali perasaan itu juga. Ih, padahal Irat kalau mau keluar Irat bilang Irat mau ke depan dulu ya gitu, mau ngeliat penasaran gitu. Mungkin pada nggak sadar. Iya, lagi pada sibuk waktu itu, jadi lu nggak dengerin lu. Harusnya lu bikin pengumuman. Saya ke depan. Biar semuanya baca. Nah itu jadi pengalaman ya, jadi satu cerita di balik bagaimana kita menyajikan informasi untuk CS Banpos, baik untuk channel Banpos, untuk Banpos channel maupun untuk koran ya. Jadi kan apa yang kita liput di live streaming itu juga kita tuangkan dalam buku tulisan dan kita terbitkan di koran keesokan harinya. Jadi perjuangannya tidak sepanjang konyong gitu kan, berita itu muncul tidak ujuk-ujuk menyeruak gitu tuh. Jadi ada perjuangan. Nah yang ini kan soal bagaimana perlindungan teman-teman di lapangan itu ya. Teman-teman ini bekerja di pihak yang netral kan, tidak memihak pada demonstran, tidak memihak kepada kepolisian atau aparat keamanan, tapi kita kan tugas kita kan cuma menyajikan informasi apa yang terjadi di lapangan. Ya, soal bagaimana masyarakat menilai apa yang terjadi di lapangan kan itu bukan tugas kita lagi untuk menggiring opini ke situ kan. Tapi kita menyajikan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan di lapangan. Dan apalagi live streaming kan nggak bisa kita memframing lah istilahnya. Tapi ya itu risiko ketika liputan-liputan seperti itu ya, namanya kena tipu, kena caci maki, itu kan termasuk ada kesalahpahaman dengan aparat keamanan gitu kan, itu kan kadang-kadang terjadi. Nah di sini saya sih menekankannya, kami kan sebagai tadi itu profesi yang bertugas menyampaikan informasi, ya berharap pihak-pihak yang ada di lapangan itu ya bisa menghargai kerja kita juga, karena kan kita juga bekerja berdasarkan undang-undang ya, undang-undang pers, di mana kita juga berhak mendapatkan perlindungan, walaupun dalam kondisi itu kan memang bias ya, susah kita mana yang salah mana yang benar gitu kan, tapi kan ya kita menyajikan saja apa yang kita lihat gitu kan, fakta-fakta di lapangan. Iya, siapa yang salah siapa yang benar bukan urusan kita, itu kan ada institusi lain lah yang bisa menilai itu benar atau salah. Nah saya kira ya kita mungkin Tusnedi juga kan udah lama lah bagaimana meliput demonstrasi ya, udah kenyang lah dia. Tapi ya itu pengalaman-pengalaman itu selalu terjadi ya. Iya. Berulang. Ya, saya kira perlu kedewasaan kita semua lah bersama untuk
kita juga kan tidak berpihak atau memprovokasi mahasiswa atau memprovokasi aparat keamanan kan enggak, kita hanya ya istilahnya mah kita nonton ya kan, terus hasil nontonnya itu kita rekam di otak kita atau di handphone kita atau di kamera kita. Nah setelah pulang ke kantor kita ketik jadi tulisan kan gitu istilahnya, kita cuma nonton gitu tuh, ngomporin enggak apa enggak ya, tapi ya itulah dinamika kerja di lapangan. Kenapa kerja pers ini walaupun keras tapi menjadi menarik, karena kenapa menarik kalau menurut saya, karena kita sebagai jurnalis ini menjadi orang yang mengabarkan sejarah ya kan? Sejarah, karena apapun yang terjadi hari ini akan menjadi sejarah di kemudian hari ya kan. Jadi ketika itu menjadi sejarah dan ketika kita adalah orang yang mengabarkan sejarah itu, maka buat gua atau kita sebagai jurnalis itu menjadi motor kenceng banget ya. Ada balapan motor dulu Ces Bos. Karena tuh kenceng bener itu. Jadi di bawah itu ini ya arah balapan motor gitu. Di sini sirkuit. Kebetulan studio kita pindah ke Sentul. Nah, apa namanya? Ya itu tadi ya, sejarah, tapi akan lebih indah gitu kan ketika sejarah itu dibangun secara lebih apa namanya? Lebih beradab mungkin ya. Kita sama-sama menghargai yang demonstrasi, menghargai pihak keamanan juga menghargai yang menyampaikan aspirasi, termasuk menghargai kita yang menonton aksi itu. Tapi memang kalau aksi di Serang ya, mungkin emang di Indonesia juga kebanyakan begitu ya. Jadi yang aksi, yang polisi, baik yang aksi maupun yang keamanan ya, itu sebenarnya lebih banyak penontonnya, Bang. Kayak kemarin aja masyarakatnya hampir ribuan itu Bang di Jalan Jenderal Sudirman. Di belakang situ ada yang jualan batagor, nasi goreng gitu. Itu yang banyak gitu. Menarik sisi lain setiap aksi di Serang ya. Jadi aksi-aksi itu kadang menjadi sumber penghasilan juga ya, jadi ladang duit juga buat orang. Hiburan juga. Hiburan. Tapi kalau nonton orang rusuh hiburan juga kan. Soalnya karena emang padat, jadi jalan yang biasanya dilalui kendaraan yang jalan Jenderal Sudirman, pokoknya pom bensin sampai sampai rel kereta itu penuh orang, Bang. Penuh orang yang nonton. Ampun, emang orang Serang banget. Tapi mungkin kan akhirnya dari situ juga tuh awal mula yang kericuhan kedua tuh. Nah, itu kan mungkin dari kelompok penonton itu ikut. Tapi kan ya kadang begitu ya. Kalau gua sih ngelihatnya ketika menonton, tapi apa ya? Ikut gergetan gitu tuh. Akhirnya terbawa emosi. Ya saya kira seperti jurnalis aja gitu. Kalau nonton aja, kalau gergetan ditulis. Ya gitu aja mungkin ya orasi kita kali ini. Jadi intinya banyak cerita-cerita menarik di balik berita yang kita sampaikan, baik melalui Banpos Channel maupun melalui koran harian Banten Pos. Tapi intinya semua itu kami lakukan untuk kepuasan pembaca dalam menerima informasi, dan tentunya agar informasi yang didapatkan juga berkualitas sesuai data dan fakta di lapangan, bukan cuma katanya. Jangan lupa cek Banpos, ingetin sama Ibu Irat. Silakan. Sama Irat bukan sama Bang Tus. Ibu Irat dong. Ya, jangan sumeh ya untuk subscribe channel YouTube Banpos karena banyak video menarik lainnya yang tayang pada channel YouTube ini. Wayahe subscribe channel. Subscribe-nya kan udah. Oh, udah. Like. Oh. Wayahe like, comment and share video yang ada di Banpos Channel supaya banyak yang nonton juga sih. Banyak yang mengetahui. Nonton sekarang. Iya. Saya closing. Ces Banpos kalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan kita ataupun tayangan kita, obrolan redaksi pekan ini Bang, bermanfaat bagi saya, bagi rekan-rekan semua, bagi masyarakat, bagi semua pihak lah. Amin. Karena memang kita kan membawa membawa atau menciptakan kondisi
aksi kemarin, baik aparatur maupun teman-teman mahasiswa. Akhirul kalam, teman-teman sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.